Salam. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu sukacita tersendiri bagi kami bisa berjumpa dengan setiap anak-anak Tuhan hari ini. Dan mari buka hati buat Tuhan. Mari persiapkan tindakan-tindakan imanmu. Kita percaya di hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kita, ada sesuatu yang besar yang Tuhan rindu kerjakan buat masing-masing kita. Dan hari ini saya ada tepat di Amfiteater Bukit Doa Mahau, Kota Tomohon. Saya rindu memberkati setiap kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami percaya di hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kami, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang sangat bernilai yang kami akan alami dengan Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang murid, telinga sebagai seorang anak Tuhan yang luar biasa, sehingga apa yang kami dengar hari ini kami kerjakan dengan setia. Bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu bagikan buat saudara bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup ini seringkali adalah sebuah perlombaan. Apapun yang Tuhan sudah luaskan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, percayalah begini, itu bukan untuk sebuah kehancuran atas hidup kamu. Itu bukan rancangan kecelakaan buat hidup kita semua, tetapi akan mendatangkan perbuatan yang luar biasa dan membawa kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah, betapa hebatnya Tuhan yang kita andalkan. Itu sebabnya kalau Tuhan taruh kita di sebuah arena, kalau Tuhan taruh kita di sebuah perlombaan, percayalah dari awal Tuhan pasti bela kita. Dari awal Tuhan sudah siapkan perlindungan yang luar biasa. Hanya dalam hidup kita perlu 3 hal penting. Yang pertama, tanggalkan setiap beban yang merintangi kita. Sehebat apapun potensi dalam hidup kita, sehebat apapun panggilan kita, kalau kita masih membiarkan beban itu ada dalam hati kita, beban itu ada dalam hidup kita, kita gampang jadi orang yang lemah. Stop, jangan lagi hidup dengan kepahitan, jangan lagi hidup dengan kecewa. Mungkin sudah berkata, tapi pendeta, papa saya kasar, papa saya selalu menghina saya, papa saya selalu merendahkan saya, dan mama saya tidak pernah menghargai apa yang saya buat, mama saya tidak pernah menghargai apa yang saya kerjakan di dalam keluarga kami. Saya dianggap bukan anak dalam keluarga kami. Ini yang saya cuma mau bilang buat saudara, jangan biarkan setiap kepahitan itu menghancurkan hidupmu. Jangan biarkan setiap kepahitan, setiap perasaan kecewa memperbudak hidup kamu. Lepaskan semua beban, lepaskan semua kekecewaan, lepaskan semua luka hati, dan bilang, Tuhan, aku ingin berlomba dalam pertandingan iman. Aku percaya aku berlomba tidak sendiri. Ada Tuhan yang luar biasa yang memberikan kemenangan. Ada Tuhan yang luar biasa yang pegang tanganku. Aku akan keluar dari arena perlombaan itu sebagai pemenang yang luar biasa. Bukan karena aku hebat, tetapi karena Tuhanku yang luar biasa menyertai hidupku. Haleluya. Mungkin kau yang berkata hari ini, tapi pendeta, bagaimana kondisi kuliah saya? Papa dan mama saya sudah tidak mampu untuk membiayai. Papa dan mama saya sudah berkata bahwa kamu lebih baik putus kuliah, kamu lebih baik tidak usah sekolah, karena papa sudah tidak mampu, mama sudah tidak mampu. Dalam kondisi seperti ini, jangan kecewa dan mempersalahkan orang tuamu. Jangan kecewa dan mempersalahkan mama dan papamu. Percayalah begini, kalau saudara tetap andalkan Tuhan dalam segala keadaan, selalu ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau kerjakan. Itu sebabnya firman Tuhan janji buat kita, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam rancangan hati manusia, itu yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana Yusuf. Alkitab bilang Yusuf dijual, Yusuf dihempaskan, Yusuf tidak terpakai, Yusuf diusir dan lain sebagainya, dengan berbagai macam kesulitan yang Yusuf pernah alami. Bahkan dia difitnah, dimasukkan dalam penjara,
tapi lewati semuanya. Dia lepaskan seluruh beban. Dia nggak mau kecewa dengan situasi, dia nggak mau kecewa dengan keluarganya, dia nggak mau kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia percaya masih ada Tuhan yang bisa mengubahkan jalan hidup seseorang. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang buat saudara, kalau hari ini saudara ada dalam perlombaan iman, yang pertama, lepaskan semua beban yang merintangi kita, kecewa, kepahitan, lepaskan semuanya, dan percaya Tuhan yang luar biasa itu tidak akan pernah membiarkan kau. Yang kedua, haleluya, jangan biarkan dosa bercokol dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan biarkan dosa itu masuk dalam hidupmu. Selagi kita percaya Yesus, jangan libatkan dosa masuk dalam hidup kita. Karena dosa bisa menghalangi semuanya. Dosa bisa menghalangi potensi terbesar dalam hidupmu. Dosa bisa menghalangi semua kemaksimalan, bahkan keberhasilan-keberhasilan yang sudah di depan mata, yang hampir kita raih, bisa hancur gara-gara dosa. Itu sebabnya sebagai orang tua, saya cuma mau bilang buat saudara, jangan coba-coba kamu sebagai seorang suami main dengan perempuan lain, karena itu akan menghancurkan keluargamu. Kalau engkau sebagai seorang istri, jangan coba-coba main dengan pria lain padahal engkau sudah punya suami. Jangan coba-coba, sebab itu akan menghancurkan engkau. Begitu juga dengan engkau sebagai anak muda. Mungkin sudah bilang, tapi saya sudah pacaran 7 tahun, saya sudah pacaran 8 tahun. Hei, jangan coba-coba dengan seks bebas. Itu akan menghancurkan masa mudamu. Sekalipun engkau orang cerdas, sekalipun engkau orang pintar, sekalipun engkau orang berpendidikan, tapi kalau engkau biarkan dosa masuk di masa mudamu, maka dosa itu, haleluya, akan menghantui dan menghancurkan masa depanmu. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang, saya cuma mau ingatkan buat saudara, waktu kita ada dalam perlombaan iman, yang pertama, tanggalkan semua beban. Yang kedua, tanggalkan semua dosa. Dan yang ketiga, ini yang Alkitab bilang buat kita, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, haleluya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya, jadilah orang-orang yang tekun. Mungkin orang berkata, kamu lahir bukan dari kalangan pejabat. Mungkin orang berkata, kamu cuma orang biasa, papamu tidak berpangkat. Tapi kalau engkau hari ini jadi orang yang tekun, kalau engkau hari ini serius untuk menggenapi semua yang engkau harus lakukan, kalau engkau serius untuk meresponi apa yang Tuhan sudah percayakan, dan engkau sungguh-sungguh bekerja di dalamnya, engkau tekun bekerja di dalamnya, engkau rajin mengerjakan semuanya, di ujung dari setiap apa yang engkau kerjakan dengan tekun, pasti ada perubahan yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan dalam hidupmu. Jadilah pemenang-pemenang dalam setiap perlombaan iman dan muliakan Tuhan di dalamnya. Jangan takut, tetap andalkan Tuhan, dan engkau akan lihat terobosan yang luar biasa terjadi, bukan hanya kepada pribadimu, tapi dalam keluargamu, dalam bisnismu, di kuliahmu, di masa mudamu, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Engkau menjadi pemenang dari setiap perlombaan iman. Haleluya. Itu sebabnya dari amfiteater ini, Bukit Doa Mahau, saya rindu berdoa bagi saudara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau besar, engkau ajaib, engkau luar biasa. Jamah setiap anak-anakmu di saat mereka lagi mengalami kesulitan dalam perlombaan iman. Hamba berdoa, berikan mereka kekuatan yang baru, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, agar mereka tidak salah mengambil keputusan, agar mereka tidak salah mengambil langkah. Ku percaya ada Tuhan yang menyertai anak-anakmu dan memberikan mereka kemenangan yang luar biasa. Bahkan di masa muda mereka, hamba berdoa, di masa pacaran mereka, hamba tetap berdoa juga, supaya mereka jadi pemenang-pemenang dalam perlombaan iman. Tidak hidup dengan seks bebas, tapi hidup dengan bersih, hidup dalam kekudusan, hidup dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya setiap anak-anakmu yang ada di dalam program ini, semua mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Akhir kata dari saya buat setiap anak-anak Tuhan, jadilah pemenang dalam setiap perlombaan iman. Tanggalkan semua beban, jangan biarkan dosa masuk dalam hidup kita. Tekunlah bekerja, dan di ujung dari semua yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Shalom.